Halo, selamat sore. Kami mahasiswa Stikes Maranatha S1 Keperawatan Ahli Jenjang tahun 2020. Kami akan mempresentasikan makalah kami tentang program pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies kelompok 3. Yang pertama, Esther Johanna Mabilehi. Yang kedua, Feblina MC Kaneti. Yang ketiga, Florentinus Tupan. Yang keempat, Christina Barek Bali. Yang kelima, Rudi Sarkin. Yang keenam, Sebriana Alapai Mali. Yang ketujuh, Yakoba Ketsiapelo. Latar belakang. Rabies merupakan suatu penyakit hewan menular akut yang bersifat zoonosis atau dapat menular ke manusia. Penyakit ini tidak saja dampak kematian manusia yang ditimbulkannya, tetapi juga dampak psikologis seperti kepanikan, kegelisahan, kekhawatiran, kesakitan, dan ketidaknyamanan pada orang-orang yang terpapar. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat dicegah dengan vaksin yang terjadi di lebih dari 150 negara dan wilayah. Anjing adalah sumber dari sebagian besar kematian rabies pada manusia. Rabies pertama kali dilaporkan di Indonesia oleh Scroll pada tahun 1884 di Jakarta pada seekor kuda. Kemudian oleh J.W. Esser tahun 1889 di Bekasi pada seekor kerbau. Pada dekade 1990-an dan 2000-an, rabies masih terus menjalar ke wilayah yang sebelumnya bebas historis menjadi tertular, yaitu Pulau Flores pada tahun 1998, Pulau Ambon dan Pulau Seran pada tahun 2003, Halmahera dan Morotai tahun 2005, Ketapang 2005, serta Pulau Buru 2006. Kemudian Pulau Bali, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rupat di Provinsi Riau pada tahun 2009. Saat ini, provinsi yang bebas rabies adalah Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, adapun beberapa rumusan masalah, yaitu apakah definisi, sejarah, etiologi, epidemiologi, gejala-gejala, perjalanan, pengobatan, dan penanggulangan, serta pencegahan penyakit rabies. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami definisi, sejarah, etiologi, epidemiologi, gejala-gejala, perjalanan, pengobatan, dan penanggulangan, serta pencegahan penyakit rabies. Adapun manfaatnya adalah agar khusus mahasiswa di bidang ilmu keperawatan dapat memahami epidemiologi penyakit rabies serta program penanggulangan penyakit rabies. Definisi. Rabies adalah suatu penyakit yang menyerang susunan saraf pusat. Rabies disebabkan oleh virus rabies dari genus Lyssavirus, famili Rhabdoviridae. Virus rabies ini dikeluarkan bersama air liur hewan, terinfeksi dan ditularkan melalui luka gigitan atau jilatan. Menurut Kamus Kedokteran, rabies adalah penyakit menular khas pada hewan tertentu, khususnya anjing dan serigala, yang disebabkan oleh virus dapat ditularkan kepada manusia melalui gigitan hewan yang tertular. Menurut WHO tahun 2010, rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit hewan yang dapat menular ke manusia atau bersifat zoonosis. Sejarah. Rabies merupakan penyakit hewan yang sangat terkenal. Bahkan sudah dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Prasasti rabies yang berisikan aturan denda bagi pemilik anjing yang positif rabies menggigit manusia hingga mati telah dibuat pada zaman kekuasaan Raja Hammurabi 2300 sebelum Masehi. Rabies pada anjing dan kucing telah digambarkan oleh Demokritus 500 sebelum Masehi
dan Aristoteles 322 sebelum Masehi, Celsus 100 tahun sesudah Masehi. Di Indonesia, rabies pertama kali dilaporkan pada kerbau oleh Esser tahun 1884. Kemudian oleh Penning pada anjing 1889 dan oleh F.V. Dehaene pada manusia tahun 1894. Selanjutnya, selama pendudukan Jepang, situasi daerah tertular rabies tidak diketahui dengan pasti. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, peta rabies di Indonesia berubah. Secara kronologis, tahun kejadian penyakit rabies mulai di Jawa Barat tahun 1948, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur 1953, Sumatera Utara 1956, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara 1958, Sumatera Selatan 1959, Daerah Istimewa Aceh 1970, Jambi dan Yogyakarta 1971, Bengkulu, DKI Jakarta dan Sulawesi Tenggara 1972, Kalimantan Timur 1974, Riau 1975, Kalimantan Tengah 1978, Kalimantan Selatan 1983, dan Flores 1997. Etiologi. Penyebab rabies adalah virus rabies yang termasuk famili Rhabdovirus. Bentuknya menyerupai peluru, berukuran 180 nm dengan diameter 75 nm, dan pada permukaannya terlihat struktur seperti paku dengan panjang 9 nm. Virus ini tersusun dari protein, lemak, RNA, dan karbohidrat. Virus rabies tidak dapat bertahan lama di luar jaringan hidup. Virus mudah mati oleh sinar matahari dan sinar ultraviolet. Dengan pemanasan 60 derajat Celcius selama 5 menit, virus rabies akan mati. Virus ini tahan terhadap suhu dingin, bahkan dapat bertahan beberapa bulan pada suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu kamar, virus dapat bertahan hidup sampai beberapa minggu pada larutan gliserin pekat. Bila konsentrasi gliserinnya hanya 10%, maka virus akan cepat mati. Virus tidak bertahan hidup lama pada pelarut lemak seperti air sabun, deterjen, kloroform, atau eter. Penyakit rabies terbesar di seluruh dunia antara lain Rusia, Argentina, Brasilia, Australia, Israel, Spanyol, Afghanistan, Amerika Serikat, Indonesia, dan lain sebagainya dengan frekuensi kasus dan spesifikasi faktor penular yang berbeda-beda. Di Indonesia sampai Agustus 2010 sudah 113 orang positif terinfeksi penyakit rabies. Penyebaran virus rabies sulit dihentikan. Kecepatan penyebarannya 3 mm per jam. Tidak mengherankan bila angka kematian akibat penyakit ini mencapai 100%. Ciri-ciri yang terkena rabies, korban akan merasa sakit di luka gigitan. Setelah itu sakit kepala, takut cahaya, takut air, dan sesak nafas. Penyakit ini, seperti dilansir dalam siaran pers Kementerian Kesehatan, juga kerap menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB. Tahun 2005, KLB terjadi di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat. Akhir tahun 2007, KLB terjadi di Banten. November 2008, KLB terjadi di Kabupaten Badung, Bali. Di Pulau Nias, Sumatera Utara, sampai dengan Juli 2010, terjadi 857 gigitan hewan penular rabies.
Sekitar 815 diberi vaksin anti-rabies dan 23 diantaranya meninggal dunia. Di Bali, sejak kasus ini menyebar tahun 2008 di Kabupaten Badung sampai bulan Agustus 2010 terdata 53.418 kasus GPHR. 83 diantaranya meninggal, 4 orang tahun 2008, 26 orang tahun 2009, dan 53 orang tahun 2010. Badan Kesehatan Dunia menunjukkan rata-rata di Asia adalah 50.000 kasus kematian akibat rabies per tahun. Kasus di negara Asia terbanyak ditemukan di India, 20.000 sampai 30.000 kasus per tahun. Vietnam rata-rata 9.000 kasus per tahun. Cina rata-rata 2.500 kasus per tahun. Filipina rata-rata 200 sampai 300 kasus per tahun. Dan di Indonesia rata-rata 125 kasus per tahun. Di Indonesia, rabies sebagian besar disebabkan gigitan anjing 98%, sementara sebagian kecil disebabkan oleh gigitan kera dan kucing 2%. Gejala klinis. Pada hewan, pertama, stadium prodromal. Keadaan ini merupakan tahapan awal gejala klinis yang dapat berlangsung antara 2-3 hari. Pada tahap ini akan terlihat adanya perubahan temperamen yang masih ringan. Kedua, stadium eksitasi. Tahap eksitasi berlangsung lebih lama daripada tahap prodromal, bahkan dapat berlangsung selama 3-7 hari. Hewan mulai gerang, menyerang hewan lain ataupun manusia yang dijumpai, dan hipersalivasi. Yang ketiga, stadium paralisis. Tahap paralisis ini dapat berlangsung secara singkat, sehingga sulit untuk dikenali atau bahkan tidak terjadi dan langsung berlanjut pada kematian. Hewan mengalami kesulitan menelan, suara parau, sempoyongan, akhirnya lumpuh dan mati. Gejala klinis pada manusia. Pertama, stadium prodromal. Gejala awal yang terjadi sewaktu virus menyerang susunan saraf pusat adalah perasaan gelisah, demam, malaise, mual dan sakit kepala, gatal, merasa seperti terbakar, kedinginan, kondisi tubuh lemah dan rasa nyeri di tenggorokan selama beberapa hari. Kedua, stadium sensoris. Penderita merasa nyeri, rasa panas disertai kesemutan pada tempat bekas luka, kemudian disusul dengan gejala cemas dan reaksi yang berlebihan terhadap rangsangan sensoris. Yang ketiga, stadium eksitasi. Tonus otot-otot akan aktivitas simpatik menjadi meninggi dengan gejala berupa eksitasi atau ketakutan berlebihan, rasa haus, ketakutan terhadap rangsangan cahaya, tiupan angin atau suara keras, umumnya selalu merintih sebelum kesadaran hilang. Yang keempat, stadium paralisis. Sebagian besar penderita rabies meninggal dalam stadium eksitasi. Kadang-kadang ditemukan juga kasus tanpa gejala-gejala eksitasi, melainkan paresis otot-otot yang bersifat progresif. Kita masuk di perjalanan penyakit. Cara penularan rabies. Pertama, melalui gigitan. Kedua, non-gigitan. Aerogen, transplantasi, kontak dengan bahan mengandung virus rabies pada kulit lecet atau mukosa. Cakaran oleh kuku hewan penular rabies, saliva, ekskreta kelelawar yang mengandung virus, penularan rabies melalui transplant kornea, penularan dari orang ke orang. Prosesnya, luka gigitan biasanya merupakan tempat masuk virus melalui saliva. Virus tidak bisa masuk melalui kulit utuh. Setelah virus rabies masuk melalui luka gigitan, maka selama 2 minggu, virus tetap tinggal pada tempat masuk dan di dekatnya. Kemudian bergerak mencapai ujung-ujung serabut saraf posterior,
tanpa menunjukkan perubahan-perubahan fungsinya. Bagian otak yang terserang adalah medula oblongata dan annulus home. Masa inkubasi virus rabies sangat bervariasi, mulai dari 7 hari sampai lebih dari 1 tahun. Rata-rata 1-2 bulan, tergantung jumlah virus yang masuk, berat dan luasnya kerusakan jaringan tempat gigitan, jauh dekatnya lokasi gigitan ke sistem saraf pusat, persarafan daerah luka gigitan, dan sistem kekebalan tubuh. Pada gigitan di kepala, muka dan leher 30 hari, gigitan di lengan, tangan, jari tangan 40 hari, gigitan di tungkai, kaki, jari kaki 60 hari, gigitan di badan rata-rata 45 hari. Sesampainya di otak, virus kemudian memperbanyak diri dan menyebar luas dalam semua bagian neuron, terutama mempunyai predileksi khusus terhadap sel-sel sistem limbik, hipotalamus, dan batang otak. Setelah memperbanyak diri dalam neuron sentral, virus kemudian ke arah perifer dalam serabut saraf eferen dan pada saraf volunter maupun saraf otonom. Dengan demikian, virus ini menyerang hampir tiap organ dan jaringan di dalam tubuh dan berkembang biak dalam jaringan-jaringan seperti kelenjar ludah, ginjal, dan sebagainya. Gambaran yang paling menonjol dalam infeksi rabies adalah terdapatnya badan negri yang khas yang terdapat dalam sitoplasma sel ganglion besar. Kita masuk di diagnosis. Diagnosis rabies pada manusia ditegakkan berdasarkan 2 cara. Pertama, klinis, terbagi menjadi 3 stadium meliputi prodromal dengan gejala nyeri kepala, demam, hipersaliva, dan fotofobia. Kedua, eksitasi di mana refleks mulai meningkat, sulit menelan, agresif, dan hidrofobia. Ketiga, paralitik dimulai dengan munculnya kelumpuhan falisif di tempat gigitan, kelumpuhan yang dimulai dari ujung anggota gerak terus ke arah pangkal dan bisa sampai terjadi kelumpuhan otot-otot pernafasan. Diagnosis rabies yang kedua masuk dalam pemeriksaan laboratorium melalui pertama, isolasi virus rabies yang didapatkan dari spesimen air liur, cairan cerebrospinal, air mata, jaringan mukosa mulut atau urin penderita. Kedua, FAT, fluorescent antibody test, adalah pemeriksaan berdasarkan antigen virus pada spesimen tersebut di atas. Hasilnya bisa negatif bila antibodi sudah terbentuk. Ketiga, mikroskop seller adalah pemeriksaan mikroskopis untuk menemukan negribody, di mana negribody adalah tanda khas infeksi virus rabies pada sel tubuh. Keempat, biologis adalah inokulasi spesimen ke dalam jaringan otak tikus putih. Setelah tikus mati, dilanjutkan pemeriksaan ulang dengan metode FAT dan mikroskopis seller. Kita masuk di pengobatan dan tata laksana kasus. Pertama, identifikasi luka. Luka risiko rendah adalah jilatan pada luka kecil di kulit, badan dan anggota gerak atau jilatan pada luka lecet akibat garukan. Luka risiko tinggi adalah jilatan pada mukosa atau selabut lendir, utuh, jilatan pada luka leher, muka dan kepala, luka gigitan pada leher, muka luka gigitan yang dalam, lebar atau banyak, dan kepala, luka gigitan pada jari tangan dan kaki, luka gigitan pada daerah genitalia, dan luka gigitan yang dalam, lebar, atau banyak. Kedua, tata laksana luka. Pertama, pencucian luka. Kedua, pemberian antiseptik. Ketiga, tindakan penunjang.
Pemberian VAR, vaksin anti-rabies atau VAR atau SAR, serum anti-rabies. Pertama, pada luka resiko rendah, vaksin anti-rabies atau VAR diberikan pada semua penderita kasus gigitan HPR yang belum pernah mendapatkan VAR. Pada luka resiko tinggi, perlu diberikan VAR dan SAR. Kita masuk di perawatan kasusnya. Penderita yang menunjukkan gejala rabies harus dirawat di rumah sakit di ruang isolasi. Ruangan sebaiknya gelap dan tenang. Pengobatan dan perawatan ditunjukkan untuk mempertahankan hidup penderita. Petugas kesehatan atau dokter dan perawat yang menangani seharusnya memakai alat pelindung diri dari kemungkinan tertular seperti kacamata, plastik, sarung tangan karet, masker, dan jas laboratorium lengan panjang. Apabila diperlukan, vaksinasi pencegahan dapat diberikan untuk petugas kesehatan dengan VAR 2 kali, hari ke-0 dan hari ke-28. Pengobatan dan tata laksana kasus. Kita masuk di penanganan jenazah. Dalam menangani jenazah penderita rabies, petugas harus tetap memperhatikan norma agama, budaya, dan peraturan perundangan yang berlaku. Petugas sebaiknya menggunakan alat pelindung diri saat memandikan jenazah dan mencuci tangan dengan sabun atau deterjen setelah selesai. Untuk floor cut, pelaksanaan kasus gigitan hewan tersangka atau rabies ada di dalam makalah atau sudah ada di dalam PowerPoint yang ada. Penanggulangan dan pencegahan. 1. Pencegahan. Vaksinasi anjing peliharaan dan eliminasi anjing liar perlu dilakukan. Orang dengan risiko tinggi seperti dokter hewan, pekerja laboratorium, dan anak-anak yang dianggap sering berhubungan dengan hewan peliharaan juga perlu diimunisasi. Pada daerah endemik rabies, gigitan anjing tanpa provokasi, anjing tidak diganggu, harus dianggap menularkan rabies. Dokter mengelola pasien yang tergigit, sedangkan hewan yang menggigit akan ditangani oleh petugas dari Dinas Peternakan. 2. Pencegahan primer. Tidak memberikan izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya di daerah bebas rabies. Memusnahkan anjing, kucing, kera, atau hewan sebangsanya yang masuk tanpa izin ke daerah bebas rabies. Dilarang melakukan vaksinasi atau memasukkan vaksin rabies ke daerah-daerah bebas rabies. Melaksanakan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing, dan kera, 70% populasi yang ada dalam jarak minimum 10 km di sekitar lokasi kasus. Pemberian tanda bukti atau pening terhadap setiap kera, anjing, kucing yang telah divaksinasi. Mengurangi jumlah populasi anjing liar atau anjing tak bertuan dengan jalan pembunuhan dan pencegahan perkembangbiakan. Anjing peliharaan tidak boleh dibiarkan lepas berkeliaran, harus didaftarkan ke kantor kepala desa atau kelurahan atau petugas dinas peternakan setempat. Anjing harus diikat dengan rantai yang panjangnya tidak boleh lebih dari 2 meter. Anjing yang hendak dibawa keluar halaman harus diikat dengan rantai tidak lebih dari 2 meter dan moncongnya harus menggunakan berangus atau bronsong. Menangkap dan melaksanakan observasi hewan tersangka menderita rabies selama 10-14 hari terhadap hewan yang mati selama observasi atau yang dibunuh, maka harus diambil spesimen untuk dikirimkan ke laboratorium terdekat untuk didiagnosa. Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya yang bertempat sehalaman dengan hewan tersangka rabies. Membakar dan menanam bangkai hewan yang mati
karena rabies sekurang-kurangnya 1 meter. 3. Pencegahan sekunder. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan untuk meminimalkan resiko tertularnya rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau dengan deterjen selama 5-10 menit di bawah air mengalir atau diguyur. Kemudian luka diberi alkohol 70% atau iodium tincture. Setelah itu, pergi secepatnya ke puskesmas atau dokter yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan sementara sambil menunggu hasil dari rumah observasi hewan. Resiko yang dihadapi oleh orang yang mengidap rabies sangat besar. Oleh karena itu, setiap orang digigit oleh hewan tersangka rabies atau digigit oleh anjing di daerah endemik rabies harus sedini mungkin mendapat pertolongan setelah terjadinya gigitan sampai dapat dibuktikan bahwa tidak benar adanya infeksi rabies. 4. Pencegahan tertier. Tujuan dari 3 tahapan pencegahan adalah membatasi atau menghalangi perkembangan ketidakmampuan, kondisi atau gangguan sehingga tidak berkembang ke tahap lanjut yang membutuhkan perawatan intensif yang mencakup pembatasan terhadap ketidakmampuan dengan menyediakan rehabilitasi. Apabila hewan yang dimaksud ternyata menderita rabies berdasarkan pemeriksaan klinis atau laboratorium dari Dinas Peternakan, maka orang yang digigit atau dijilat tersebut harus segera mendapatkan pengobatan khusus atau pasteur treatment di unit kesehatan yang mempunyai fasilitas pengobatan anti rabies dengan lengkap. 5. Pengendalian. Aturan perundangan. Di Indonesia dilaksanakan melalui kegiatan terpadu secara lintas sektoral, antara lain dengan adanya surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 279A garing Menkes garing SK garing 8/1978. Nomor 522 garing KPTS garing 8/78. Dan nomor 143 garing tahun 1978.7. Penerapan aturan perundangan ini perlu ditegakkan agar pelaksanaan di lapangan lebih efektif dan secara tegas memberikan otoritas kepada pelaksana untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan perundangan yang ada, baik tingkat nasional, tingkat kawasan, maupun tingkat lokal. Surveillance. Pelaksanaan surveillance untuk rabies merupakan dasar dari semua program dalam rangka pengendalian penyakit ini. Data epidemiologi harus dikumpulkan sebaik mungkin, dianalisa, dipetakan, dan bila mungkin segera didistribusikan secepat mungkin. Informasi ini juga penting untuk dasar perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program pengendalian. 6. Program pemberantasan. Tujuan pengendalian rabies adalah membebaskan hewan dan manusia dari penyakit rabies pada tahun 2015. Target atau sasaran: menjaga daerah bebas rabies tetap bebas, tata laksana kasus gigitan hewan penular rabies, pencegahan dan penanggulangan KLB rabies, membebaskan rabies dengan pendekatan pulau per pulau. Strategi: koordinasi lintas sektor terutama sektor peternakan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan secara prioritas membebaskan daerah dari rabies secara bertahap. Kegiatan: langkah-langkah kegiatan pengendalian rabies dibagi menurut kriteria daerah sebagai berikut. Daerah bebas rabies terdiri dari 2, yaitu daerah bebas historis rabies dan daerah yang dibebaskan dari rabies. Yang pertama, daerah tersangka rabies adalah daerah yang telah ditemukan
kasus rabies secara klinis dan epidemiologis, tetapi belum dikonfirmasi laboratorium dalam 2 tahun terakhir, serta daerah yang berbatasan langsung dalam satu pulau dengan daerah tertular. 2 daerah tertular rabies. Kegiatan di daerah ini selain kampanye dan tata laksana program umum adalah registrasi dan pengawasan HPR, vaksinasi HPR, eliminasi atau depopulasi HPR, observasi HPR, pengawasan lalu lintas hewan, pengawasan dan penertiban pemeliharaan HPR, dan koordinasi antar daerah. Monitoring dan evaluasi. Indikator pada hewan, jumlah hewan positif rabies, cakupan vaksinasi anjing, dan cakupan eliminasi anjing. Indikator pada manusia, input, jumlah VAR atau bar yang tersedia, indikator proses, persen kasus gigitan HPR yang sesuai SOP, indikator output, persen jumlah kasus gigitan yang ditangani, jumlah rabies center yang tersedia, dan indikator outcome jumlah lisa. Kesimpulan, rabies adalah suatu penyakit yang menyerang susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies yang termasuk dalam famili Rhabdovirus. Penyakit anjing gila ini mempunyai sifat zoonotik, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan pada manusia melalui gigitan. Di Indonesia, virus rabies ditularkan kepada manusia melalui gigitan hewan, misalnya anjing, kucing, kera, dan kelelawar. Penyakit rabies tersebar di seluruh dunia. Negara endemis rabies adalah India, Sri Lanka, Bangladesh, dan Indonesia. Data Badan Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan rata-rata di Asia ada 50.000 kasus kematian akibat rabies per tahun. Penyakit rabies ditularkan melalui gigitan binatang. Kuman yang terdapat dalam air liur binatang ini akan masuk ke aliran darah dan menginfeksi tubuh manusia. Masa inkubasi adalah waktu antara pengigitan sampai timbulnya gejala penyakit. Masa inkubasi penyakit rabies pada anjing dan kucing kurang lebih 2 minggu. Pada manusia 2-3 minggu dan paling lama 1 tahun. Gejala klinis rabies pada manusia memiliki 4 tahap, yaitu prodromal, sensoris, eksitasi, dan tahap paralitik. Pencegahan dan pengobatan penyakit rabies yaitu melakukan pemeriksaan hewan peliharaan, pemberian vaksin, dan pengobatan dengan menggunakan antibiotik, VAR, dan SAR. Saran penulis terhadap pembaca khususnya yang memiliki hewan peliharaan yakni kucing, anjing, kera, dan hewan lainnya yang rentan terkena virus rabies agar dapat menjadi seorang pemelihara yang baik dengan selalu melakukan pemeriksaan hewan peliharaan dan memberikan vaksin secara teratur. Selain itu, apabila terdapat kasus gigitan dari hewan yang diduga terjangkit rabies, secepatnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan atau pihak terkait agar dapat meminimalisir terjadinya wabah dari penyakit tersebut. Rabies awareness. Hindari diri dari rabies. Terima kasih.